Lagi ya. Eh, Pertanyaan penyidik sesuai permasalahan ya. Saya telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah di SDN 4 Baito. Saya telah dilaporkan menganiaya Ananda Dalva, anak dari Pak Wibowo Hasim yang kebetulan polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ya. Baik, di situ tapi saya, Ibu Supriyani, ya. Jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Jangan bosan-bosannya ya untuk membahas masalah suasana hukum di Indonesia ya. Perkembangan hukum di Indonesia yang masih, maaf kata, masih amburadul. Masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan jabatan, merasa berkuasa. Nah, ini Bu Supriyani ini ya. Jadi Bu Supriyani ini sudah dimediasi. Sebelumnya ya, Bu Supriyani adalah guru honorer yang sudah mengabdi pada negara selama 16 tahun di sebuah sekolah SD ya, dengan gaji per bulan 300.000. Saya ulang-ulang ya. Jadi dalam kasus dia dituduh menganiaya anak oknum polisi ya, menurut kepala desa Wonowaraya ya desanya. Namanya Pak Rokimin ya. Pak Rokimin buka suara soal munculnya uang 50 juta dalam kasus guru honorer di Konawe Selatan dituduh aniaya anak oknum polisi hingga sempat masuk penjara ya. Jadi dalam mediasi pertama tidak membuahkan hasil, dan seiring waktu Pak Kepala Desa Rokimin ya, Rokimin itu suami dari guru honorer Supriyani ya, mendatangi Pak Kepala Desa untuk menanyakan perkara yang dialami oleh istrinya ya, dan dijawab masih mau ditanyakan ke Polsek ya. Setelah itu suami daripada ibu guru honorer tadi mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya tersebut. Oke, lanjut ya. Kepala desa pun untuk klarifikasi bahwa warganya ada pengaduan, beliau langsung mendatangi Polsek Baito ya. Baito itu Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara ya, mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut di Polsek Baito ya. Jadi Pak Kepala Desa bertemu langsung dengan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ya, dalam pertemuan itu disampaikan mediasi belum bisa menemui titik terang ya, karena keluarga korban belum bisa memaafkan katanya, masih minta waktu, belum bisa memaafkan keluarga terduga korban ya. Belum bisa memaafkan katanya ya. Seiring berjalannya waktu, suami guru honorer yang bernama Supriyanti kembali mendatangi Pak Kepala Desa untuk bisa mempercepat proses kasus ini ya, karena menyangkut beban pada istrinya. Kemudian suami daripada ibu honorer ini, Bu Supriyani yang bernama Katiran, menyiapkan dana 10 juta. Akhirnya Pak Kepala Desa yang bernama Rokimin pun kemudian kembali menyampaikan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Baito. Hanya saja lagi-lagi keluarga korban tetap belum mau berdamai ya, belum mau berdamai. Jadi keluarga korban itu mau berdamai hanya kalau ada uang 50 juta ya. Dan suami daripada Bu Supriyani, guru honorer tersebut, sudah nyebrak sana nyebrak sini, jungkir balik sampai nungging-nungging cari hutangan kemana-mana, itu akhirnya dapat uang 20 juta. Itu pun belum bisa diterima. Dan sebelumnya Bu Supriyani ini, guru honorer ini, dipaksa untuk meminta maaf ya. Ternyata permintaan maaf itu hanyalah jebakan Batman. Dari permintaan maaf itu mungkin direkam atau gimana, maka karena Bu Supriyani meminta maaf, berarti dia dianggap melakukan perbuatan apa yang tidak dia lakukan, bisa dituduh. Jadi oleh oknum polisi itu, Bu Supriyani dijebak untuk dipaksa meminta maaf padahal tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya dijadikan bahan untuk laporan. Itulah liciknya oknum penyidik. Oke, kita simak. Ibu Supriyani, tapi sebetulnya tuduhan Ibu apakah benar memang melakukan penganiayaan atau bagaimana Bu? Tuduhannya apa dari pelapor ini? Ya, tidak Bu, saya tidak melakukan perbuatan itu karena siswa itu bukan siswa saya dan saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut ya.
tugas saya mengajar di kelas 1B dan siswa korban tersebut ada di kelas 1A dan di kelas 1A pun ada gurunya sendiri atas nama Lilis Herlina Dewi. Oke, jadi tidak pernah mengajar begitu. Lantas kemudian bagaimana Bu bisa timbul tuduhan seperti ini? Katanya juga anak tersebut mengalami luka dan kemudian lari ke tuduhan kepada Ibu Supriyani. Iya. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah. Setelah ayahnya mendengar perkataan itu kasih tahu sama ayahnya, kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya, dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B. Oke, tapi Ibu apakah mengenal kedua orang tuanya ini sampai kemudian orang tuanya ini mendesak supaya anaknya ini mengaku dianiaya oleh Ibu Supriyani? Apakah Ibu ada hubungan atau mungkin ada permasalahan dengan orang tua siswa ini? Nggak ada Bu, nggak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh, beda desa ya. Cuma mungkin kenal sebatas orang tua dengan murid orang tua dengan guru di sekolah, gitu Bu. Baik, Bu Supriyani, saya mau ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, Nah, barang bukti apa yang sudah disiapkan oleh tim hukum dari Bu Supriyani ini untuk meyakinkan Oknum bahwa polisi memang nyari Bu duit Supriyani caranya ini kayak gini. tidak bersalah Kalau begitu dan duitnya tidak untuk beli mengenal beras sama dimakan sekali mengenai anaknya, murid perut yang anaknya bisa menuduh Bu meledak. Supriyani menganiayanya. Ya, jadi Hukum di terkait Indonesia alat bukti yang kami diduga persiapkan, itu pertama banyak adalah ajang kasus saksi. jual beli. Jadi saksi-saksi ini Jual beli itu kasus, guru yang mengajar di nyabut laporan sekolah aja, itu. damai aja suruh bayar 50 juta. Jadi kami juga Oke, kita simak lagi. telah sementara berkoordinasi dengan saksi ahli. Jadi kedepannya kami juga akan ajukan saksi ahli. Baik, Pak Syamsuddin, ini kan sudah ditetapkan sebagai terdakwa ya Pak ya, artinya kan berarti sudah P21 ya begitu. Nah ini barang bukti apa yang dimiliki sampai akhirnya kemudian Bu Supriyani ini sudah jadi terdakwa? Jadi gini, ini bukan lagi P21, hari ini sidang perdana. Jadi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mereka perlihatkan di dalam berkas perkara, yang alat bukti itu satu buah sapu ijuk, terus dengan foto luka anak tersebut yang beredar di media sosial. Itu alat buktinya itu. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Syamsuddin selanjutnya untuk kemudian membebaskan Bu Supriyani dari tuduhan? Ya, yang kami akan lakukan sekarang adalah menghadapi persidangan ini yang karena tadi sudah ada dakwaan, maka minggu depan hari Senin lagi kami akan sidang dengan eksepsi. Nah, di dalam eksepsi ini kita akan uraikan semua apa-apa saja yang kejadian ini. Terus yang kedua bahwa sempat mau di restorasi justice tapi ini tidak selesai karena berhubung persidangan tadi sudah berlangsung. Jadi mengenai perkara ini untuk kami bisa buktikan dan bebaskan terdakwa ini, ya insya Allah nanti kami akan persiapkan nanti ke depan. Setelah nanti kan kami mau rapat internal dulu dengan tim kuasa hukum ini. Hal-hal apa yang kami akan lakukan. Baik, Pak Syamsuddin, Bu Supriyani ini informasinya, tapi tolong dikonfirmasi kembali ya. Informasinya Bu Supriyani ini sempat meminta maaf kepada orang tua siswi tersebut. Ya, jadi Ibu Supriyani ini memang benar, dia telah pernah meminta maaf kepada orang tua siswa. Siswa. Nah, di dalam disuruh mengaku permohonan permintaan maafnya itu malah justru dijadikan sebagai seolah-olah bahwa dia adalah sebagai pelakunya gitu.